Pagi ini saya ingin memenuhi permintaan teman-teman terkait dengan bagaimana tanggapan Kiai tentang podcast antara saudara kita Imaduddin dengan Bang Haji Roma Irama gitu ya, yang baru belakangan ini. Baik, yang pertama saya ingin menanggapi sebelum kita tangkap, kita saksikan dulu video cuplikan podcast mereka. Umdatul Talib itu, Ibnu Ainabah, itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9, tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali Asakron ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh setelah Ali Asakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Ainabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Ainabah tahu bahwa Ali Asakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya saling pimpinan juga lah Bang Haji. Kalau Bang Haji dulu itu dikenal sebagai turunan Sultan Tirtayasa yang ke Balawi. Ya, itu karena memang tahun 1940-an Syekh Salim bin Jindan itu menulis kitab Rawdatul Wildan dan sebagainya yang menyatakan bahwa para wali songo yang ada di Indonesia ini semuanya keturunan dari Ba'lawi Yaman. Baik, tadi sudah kita saksikan cuplikan videonya. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, saudara kita Imaduddin, sekali lagi saya tidak ada sedikit pun kebencian, ya, karena sesama Muslim itu kita tidak boleh saling membenci, ya, tidak boleh. Tapi ini kita bicara tentang keilmuan, gitu ya. Kemudian kata saudara Imaduddin dikatakan bahwa Ibnu Inabah tidak mencatat nama Ali As-Sakran. Kalau memang benar Ali As-Sakran itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, harusnya ditulis oleh Ibnu Inabah, gitu kan? Katanya kan begitu. Kalau memang Ali As-Sakran itu dzurriyyah Nabi. Nah, ini saya katakan bahwa saudara kita Imaduddin ini setelah saya lihat video cuplikan podcastnya dengan Bang Haji Roma Irama, ya, ini semakin menunjukkan, dibukakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saudara Imaduddin ini tidak pantas disebut sebagai peneliti. Kenapa tidak pantas? Karena dia tidak teliti. Kan seorang peneliti itu harus teliti dong. Namanya juga penelitian, harus teliti. Dia tidak teliti nih. Ya, dia katanya kalau memang Ali As-Sakran itu dzurriyyah Nabi harusnya ditulis oleh Ibnu Inabah, gitu kan? Nah, coba Akang berarti tidak baca tuh. Baca baik-baik. Di dalam mukadimah kitab Ibnu Inabah tersebut, Umdatul Talib, akan baca di mukadimahnya. Ditulis di situ bahwa kitab itu selesai ditulis oleh Ibnu Inabah tahun 814 Hijriah. Sementara Ali As-Sakran, ya, itu baru lahir 4 tahun kemudian, yaitu tahun 818 Hijriah. Jadi mana mungkin Ibnu Inabah menulis nama Ali As-Sakran, karena Ali As-Sakran belum lahir. Tak acan lahir acan mensor orang Sunda mah, mana mungkin, ya. Jadi itu sebabnya kenapa Ibnu Inabah tidak menulis Ali As-Sakran dalam kitabnya, karena Ali As-Sakran itu baru lahir tahun 818 Hijriah. So bagaimana mungkin, kan gitu ya. Nah, jadi jangan dibuat fallacy, ya. Jangan dibuat fallacy, saudaraku Imaduddin. Jadi itu ya poin yang kedua. Jadi menurut saya ini seorang peneliti itu harusnya profesional, jangan amatiran, gitu ya. harus teliti. Nah, yang ketiga, di situ disebutkan bahwa katanya memba'alawikan Wali Songo. Dikutip Habib Salim bin Jindan dari tahun 1940-an itu menulis kitab diantaranya Rawdatul Wildan, gitu ya, yang mengutip dari Van den Berg, orang Belanda, ya. Betulkah demikian? Nah, gini, kalau kita mau jujur, kita sebagai peneliti itu lihat sumber referensi yang lain, gitu ya. Nah, itu baru seorang peneliti. Kita lihat salah satunya. Satu, kita lihat sejarah atau silsilah di Kesultanan Palembang, misalnya. Ya, di Kesultanan Palembang itu ada sejarah tahun 1161 Hijriah atau tahun Masehinya itu tahun 1748 Masehi. Sementara Van den Berg itu baru lahir tahun 1845. Jadi rentang waktu antara sejarah yang ada di
yang ada di Kesultanan Palembang itu dengan lahirnya Vandenberg itu terpaut 97 tahun, hampir 100 tahun. Gitu ya. Jadi sejarah di Kesultanan Palembang ini tentu tidak mengutip dari Vandenberg karena dia lebih dulu ya, 97 tahun sebelum Vandenberg lahir bahkan ya. Nah, di dalam sejarah Kesultanan Palembang disebutkan Sayyid Jamaluddin Husain itu bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, gitu ya. Nah, bahkan di situ dijelaskan di dalam sejarah di Kesultanan Palembang tentang Muhammad Ainul Yakin, yaitu Sunan Giri, gitu ya. Juga Maulana Malik Ibrahim, gitu ya. Nah, coba deh kita open minded, gitu ya, Kang ya. Sebagai seorang peneliti itu harusnya open minded ya, kumpulkan semua sumber, nah baru menyimpulkan, gitu. Jangan terburu-buru ya. Nah, kemudian kemudian kita sandingkan nih, ada buku ya yang ditulis oleh Haji Ali bin Khairuddin. Judul bukunya Keterangan-keterangan Kedatangan Bangsa Arab ing Tanah Jawi sing Hadramaut. Di halaman 113 beliau katakan bahwa ya kedatangan orang-orang Arab di Kepulauan Nusantara ini terjadi pada akhir abad ke-7 Hijriah. Abad ke-7 loh ya. Dari India dalam buku tersebut. Nah, terdiri dari 9 orang yang oleh penduduk Jawa disebut Wali Songo. Mereka adalah bersaudara. Satu, Sayyid Jamaluddin Kamaruddin. Sayyid Jamaluddin. Yang kedua, Sayyid Kamaruddin. Yang ketiga, Sayyid Sanauddin. Yang keempat, Sayyid Majiduddin. Yang kelima, Sayyid Muhyiddin. Yang keenam, Sayyid Zainul Alam. Yang ketujuh, Sayyid Nurul Alam. Yang kedelapan, Sayyid Alawi. Yang kesembilan, Sayyid Fadl Sunan Lembayung. Mereka ini, kesembilannya ini adalah putra dari Sayyid Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Sayyid Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khali Qassam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi bin Ja'far Saddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ya. Jadi sejarah yang tertulis di Kesultanan Palembang dibanding dengan buku yang ditulis oleh tadi Ali bin Khairuddin itu sama, gitu ya. Tulisan nasabnya sama, gitu. Nah, begitu juga apa yang sudah dijelaskan ketika acara debat di Kesultanan Banten. Itu ada utusan dari Cirebon yang menjelaskan tentang silsilah yang ada di Keraton Cirebon ya, tulisannya ya, yang dijelaskan oleh kepustakaannya tuh, tenaga kepustakaannya itu juga sama. Begitu juga catatan yang ada di Kesultanan Banten. So, dari semua ini tidak mungkin masing-masing kesultanan kompak untuk berbohong, tidak mungkin. Jadi apa yang tertulis di Kesultanan Palembang, di Cirebon, di Kesultanan Banten, kemudian yang ada di buku yang ditulis oleh Haji Ali bin Khairuddin ya, yang berjudul Keterangan-keterangan Kedatangan Bangsa Arab ing Tanah Jawi saking Hadramaut ya, halaman 113 itu sama, gitu ya, sama itu tulisan nasabnya, begitu ya. Jadi keliru kalau habaib ini memba'alawikan Wali Songo. Tidak, memang faktanya apa yang tercatat di berbagai kesultanan di Nusantara ini sama, gitu ya. Tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong, ya, tidak mungkin. Mereka pasti tidak akan terima ya kesultanan-kesultanan di Nusantara ini kalau tulisan nasabnya itu dianulir, kan begitu ya. Dianulir. Baik. Nah, jadi saudaraku Imaduddin Usman, di kesempatan ini juga saya ingin menghimbau, kebetulan kan tulisan Akang itu ya, yang membatalkan nasab Alawi itu kan, yang disebut tesis tersebut kan belum pernah diuji tuh. Nah, kebetulan saya sudah menulis antitesanya, Kang. Jadi saya berharap Akang bersedia untuk hadir di forum uji tesis
Dan karena saya sudah menulis antitesanya, saya bersedia menjadi salah satu pengujinya, gitu ya. Mungkin yang lain juga ada penguji yang lain. Ya, saya berharap Solo sebagai seorang peneliti ilmiah harusnya bersedia, ya. Tulisannya diuji, argumennya diuji. Ya, kita jangan pakai emosi, jangan biarkan ini menjadi liar di medsos, karena di medsos itu banyaknya orang-orang awam, gitu ya. Nah, jadi akhirnya yang muncul adalah ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini tidak baik ya untuk kita, untuk umat Islam, untuk Indonesia, ini tidak baik. Nah, jadi saya berharap Kang Imaduddin ini bersedia diuji, ya, bersedia hadir di forum uji tesis, dan saya bersedia menjadi salah satu pengujinya. Ya, saya kira cukup. Hadanallahu ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.